Presiden Prabowo Subianto tengah membidik para oknum jenderal yang bermain di belakang melindungi kegiatan tambang ilegal. Prabowo menyatakan negara kecolongan minimal 300 triliun rupiah dari aktivitas ribuan tambang ilegal di penjuru tanah air. Lantas seperti apa langkah negara menyikat backing tambang ilegal? Berikut ulasannya. Istana sepertinya tengah gerah dengan perilaku para oknum jenderal yang selama ini menikmati setoran cuan dari status backingan tambang ilegal. Presiden Prabowo Subianto pun tak segan-segan akan menyikat para jenderal baik dari TNI ataupun Polri yang coba-coba melindungi praktik tambang ilegal. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Ultimatum Prabowo itu memang bukan tanpa dasar. Aktivitas tambang ilegal di tanah air kian meresahkan. Kekayaan alam dikeruk sesukanya demi memperkaya diri dan kroni. Presiden mengungkapkan ada 1063 tambang ilegal yang tersebar di penjuru negeri. Potensi kerugian juga tak main-main, minimal 300 triliun rupiah. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Tak hanya menyisakan soal angka, tambang-tambang ilegal ini pun kerap memakan korban nyawa dan meninggalkan dampak lingkungan yang serius. Misalnya, longsor tambang Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat yang menewaskan puluhan orang. Terbaru, 4 orang tewas setelah sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah meledak. Namun apa langkah nyata pemerintah membenahi masalah tambang ilegal dan menyikat jenderal yang melindungi? Karena Bapak Presiden sudah memerintahkan siapapun backingannya, nggak peduli. Penegakan aturan harus dilakukan. Negara nggak boleh kalah dari siapapun, pangkat apapun, jabatan apapun, partai apapun. Dan saya sebagai pembantu beliau, Bapak Presiden, ya saya jalankan. Keinginan Jenderal Presiden Prabowo itu perlu kita apresiasi sebagai langkah politik yang berani sekaligus mendesak. Ya, kenapa saya sebut mendesak? Karena barang ini sudah secara kasat mata sudah tampak di permukaan, tapi tidak ada yang berani untuk mengatakan itu. Dan kita bersyukur Pak Prabowo sudah menyebutkan itu, berarti datanya sudah ada, datanya sudah lengkap, ya. Jadi
illegal mining selama ini menjadi salah satu persoalan serius ya dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Kenapa? Karena aktivitas tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan negara, baik itu PNBP maupun pajak, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan ya. Presiden Prabowo juga telah memanggil sejumlah menteri, Kapolri, dan Panglima TNI agar persoalan tambang ilegal segera dibenahi. Strategi disusun supaya para backing disikat, kekayaan alam tak bocor ke kantong pribadi, dan tentunya hasil tambang memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat. Sumber daya alam harus sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara dan harus sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin bersikap tegas untuk memastikan semua sektor pertambangan kita, sektor energi kita itu sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, dikelola untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan negara, bebas dari praktek rente pertambangan. Dukungan untuk Prabowo menyikat oknum jenderal di belakang tambang ilegal kini mengalir di Senayan. Dalam waktu dekat ini, DPR segera memanggil aparat pemilik wilayah guna membahas keinginan Presiden Prabowo Subianto. Kami akan mengundang sejumlah Kapolda, ya, dan akan mengundang Dirgakum dari kementerian terkait sumber daya mineral, ya, Dirgakum ya, kita panggil untuk ya memastikan perintah Pak Prabowo itu dilaksanakan. Pelaku tambang ilegal siapapun, apapun latar belakangnya, apakah masih aktif, apakah sudah pensiun, harus ditindak tegas. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi solusi menertibkan tambang ilegal. Jangan sampai menendang backingan tambang ilegal hanya demi melahirkan pemain baru. Presiden kan paling gampang ya kalau betul-betul mau menyikat jenderal yang nakal. Nggak perlu mereka misalnya secara fisik ke lapangan. Kalau sudah ada datanya tinggal, kalau misalnya dia berasal dari Polri, kan ada Kapolri. Tinggal perintahkan Kapolri aja A, B, C, D, E, F, gitu, namanya melindungi tambang ini. Saya minta untuk dicopot dari jabatannya, sekarang juga proses, gitu. Kan selesai. Kalau presiden kan dengan satu ucapan aja selesai. Kemudian kalau dia TNI, tinggal perintahkan kepada Panglima TNI, hei Panglima, ini ada data A, B, C, D, E, G, Z gitu. Kamu panggili, periksa, kalau terbukti dia proses secara hukum dan copot dari jabatan. Selesai. Tidak mungkin illegal mining itu hanya tambangnya doang di situ. Smelternya lebih parah lagi. Smelter itu dia nerima barangnya penambang, lalu seenaknya dia mengatakan kadarnya sekian, kadarnya sekian. Kalau tidak cocok harga kembalikan, ambil saja itu barang. Itu juga mafia menurut saya. Karena barang-barang itu tidak ada mestinya harus dinilai sebagai barangnya negara, dan semua barang-barang tambang itu harus ada PNBP untuk negara. Rakyat pastinya ingin hasil tambang dan kekayaan alam lainnya dikelola sesuai amanat konstitusi. Langkah nyata Prabowo menyikat para backingan tambang kini patut ditunggu.